with the Embassy of Indonesia in Poland, hosted by Universitas Padjadjaran. So so we will start our event. So please remind your friends to join our Zoom meeting for today. And for those who are already in the meeting, please don't forget to rename yourself to Home University / Host University _ your name. And it will be super great too if you can open your camera throughout tonight. So yeah, my name is Basma Alicia, and I will lead today's event. And I would like to first state that it is such an honor for us, Universitas Padjadjaran, to be able to host this meeting. And also, I am super honored for this amazing opportunity as the first batch of ISMA to be the MC for you guys. First of all, we would like to explain a little bit about today's event. So basically, today we will discuss a little about your preparation, and we will talk a little about what to do and what not to do and all that stuff. So before jumping into our main agenda, first of all, we would be singing the national anthem of Indonesia. So ladies and gentlemen, and the awardees, if you will, and can the operator please help me with the video of the national anthem? Thank you. All right, now, thank you everyone. So now that we've gotten to know each other and we've also sang our national anthem, first of all, in our agenda today is the opening remarks and greetings. So the first opening remarks will be given from our Vice Rector of Academics and Student Affairs of Universitas Padjadjaran. So for Professor Arif Syamsulaksan, the time and screen is yours. Thank you very much, Basma. Yes, very nice opening and presentation. Let me speak in bahasa. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rahmat Sriwijaya dari Dikti. Selamat malam, Pak. Lalu mungkin hadir dalam WhatsApp call Pak Sarif Sabudin. Lalu dari kami juga hadir Pak Roni, Bu juga Bu Safitri, dan tentu saja teman-teman ISMA Awardee yang kali ini berkumpul dan kebetulan Unpad diberi kepercayaan untuk menjadi host pada pertemuan kita pada malam hari ini. Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat penting karena ini adalah bagian dari journey yang akan saudara-saudara semua ikuti. Tentu saja kami selaku perwakilan dari perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa yang akan pergi menyambut baik kegiatan ini karena bagaimanapun persiapan adalah hal yang sangat penting pada saat kita melakukan satu kegiatan. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga karena tidak semua mahasiswa di Indonesia mendapat kesempatan ini, sehingga kesempatan ini tentu saja dapat menjadikan suatu momen yang sangat penting dalam kehidupan
Dan menurut kami ini juga nanti akan menjadi bekal yang sangat luar biasa pada saat nanti kita lulus. Apapun yang dapat kita dapatkan nanti pada saat kita melakukan exchange dengan mahasiswa di universitas di Polandia, tentu saja akan menjadi hal yang sangat berharga untuk pengembangan karir kita, apalagi dalam kaitan kampus merdeka. Ini semua akan menjadi tambahan kemampuan kita dalam mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Dalam kesempatan malam hari ini, atas nama UNPAD, kami kembali mengucapkan terima kasih khususnya kepada perwakilan dari KBRI Indonesia di Warsawa, hadir Pak Sarif Sapudin, untuk nanti bisa sharing juga, dan tentu saja untuk Bapak Ibu sekalian yang juga akan mengikuti acara ini dan juga akan memberikan beberapa pembekalan untuk juga mahasiswa kita hadir. Itu saja mungkin dari kami selaku host. Kembali kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk mahasiswa yang akan pergi. Dan untuk mahasiswa, pesan kami tetap tentu saja jaga nama baik Indonesia dan tetap bersemangat dan jangan lupa untuk tetap bergembira selama ada di sana. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right. Okay, thank you so much, Professor Arif. That was such an amazing speech. I very much agree with what you said. Yeah, the journey is very important for you guys, and the exchange experience that you will get is very irreplaceable. So please be happy when you're there. Just focus on being happy and expanding your knowledge and your cultural experience, because it is totally irreplaceable, guys. Okay, so following Professor Arif, we also have an amazing opening remarks from the chairman of Indonesian International Student Mobility Awards 2022. So for Dr. Ahmad Sriwijaya, the time and screen is yours. Terima kasih Mbak Basma, Mbak Alisa. Selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Profesor Arif Samsul Laksan, Kartasasmita, SP, MK, MKes, PhD. Terima kasih Bapak Wakil Rektor dan juga UNPAD yang telah berkenan menjadi host untuk acara pre-departure briefing pada malam. Terima kasih Pak Wakil Rektor. Yang terhormat Bapak Sarif Sahabudin, Sekretaris Kedua Fungsi Sosial dan Budaya KBRI Warsawa, Polandia. Yang terhormat kolega saya, Bapak Dr. Roni, PhD, Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Padjadjaran, dan Dr. Safitri Adityadi, MPD, dari tim International Office Universitas Padjadjaran, dan Bapak Ibu pimpinan Kepala Kantor Urusan Internasional dari 17 kampus, dan juga yang berbahagia para awadi, ada 25 awadi yang pada malam hari ini mengikuti acara ini dan dalam rangka persiapan untuk ke Polandia. Bapak Wakil Rektor dan Bapak Ibu KUI sekalian, jadi 25 awadi ini terpilih untuk ke Polandia, dan ini dalam kondisi yang menarik saat ini. Kalau kita bicara mengenai kawasan Eropa, yang menarik adalah salah satunya adalah di Polandia. Nah, kami untuk persiapan ke Polandia, Pak Wakil Rektor, kami sudah koordinasikan juga dengan KBRI kita, termasuk dan tim dari Pensionsfood, dari Pak Sarif, dan juga saya dari Duta Besar, dan yang juga kami juga komunikasikan dengan kampus di Warsaw University tentang kesiapan mereka untuk menerima mahasiswa, dan itu mereka sudah menyampaikan kesiapannya, dan juga termasuk Duta Besar Polandia di Jakarta. Jadi semua persiapan sudah kita lakukan, koordinasi dengan antar pemerintah dan juga kampus sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang 25 orang ini, awadi, ini perjalanannya lancar dan juga bisa
mengikuti proses perkuliahan dan bisa mengeksplor banyak hal di Warsawa dengan baik. Nah, tentu saja kita tahu bahwa kondisi di Polandia pada tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, tetapi dengan kondisi yang tadi kami sampaikan, persiapan sudah kita lakukan, rasanya semua akan berjalan lancar. Nanti Pak dari KBRI, nanti Pak Sarif akan menyampaikan mengenai kondisi terkini di Warsawa. Rekan-rekan sekalian, Warsaw University ini adalah universitas terbaik di Polandia atau nomor 1 di Polandia. Nah, untuk konteks ISMA ini kita memang mengutamakan perguruan tinggi, kampus tujuan adalah perguruan tinggi yang terbaik di negara masing-masing atau perguruan tinggi yang 50 besar dunia versi QS World University Ranking. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat terbaik bagi putra-putri terbaik Indonesia. Jadi kami ingin bahwa Anda adalah terbaik, pantas mendapatkan pengalaman belajar di kampus yang terbaik. Rekan-rekan awadi sekalian, tentu saja kami berharap bahwa Anda belajar sukses ya, mendapatkan nilai yang baik, bisa berkompetisi dengan mahasiswa internasional di Warsaw University. Tapi yang paling penting hal yang lainnya yang terkait dengan leadership, yaitu Anda saya kira perlu untuk berinteraksi dengan masyarakat di masyarakat lokal, masih juga mempelajari masalah budayanya, mempelajari makanannya, mempelajari teknologinya, dan juga mempelajari hal-hal baik tentang Warsawa atau Polandia secara umum. Dan kami berharap bahwa nanti Anda pulang, Anda jauh lebih tahu, lebih paham daripada kami tentang Polandia. Sehingga nanti kalau Pak Rektor bertanya pada awadi yang dari Unpad, mestinya bisa menceritakan banyak tentang Polandia dibandingkan dengan kami-kami yang tidak berkesempatan ke Polandia. Ini ada Mas Muhammad Labib ya, Waji. Nanti pulang harus bisa bercerita banyak kepada Pak WR tentang apa pengalaman apa Anda dapatkan di Polandia. Nah, yang kedua adalah Anda perlu untuk saling mendukung di antara 25 awal ini, walaupun Anda datang dari 17 kampus yang berbeda, tapi mulai saat ini Anda harus menjadi satu keluarga besar, nantinya akan menjadi keluarga besar alumni dari Warsaw University. Nah, untuk itu mari sama-sama kita membuka diri untuk bekerja sama, saling mendukung, saling berempati atas satu sama lainnya, dan bisa akrab di antara kita semua. Kalau Anda mulai saat ini kemudian bisa mendekat ya satu dengan lainnya, kemudian bisa membuat jaring yang kuat, maka dalam 15 sampai 20 tahun yang akan datang Anda akan menjadi suatu tim atau super tim yang luar biasa. Orang-orang pintar yang berkumpul dengan satu tujuan yang baik, bisa kerjasama, itu akan menjadi tim yang luar biasa. Tetapi kalau 25 mahasiswa dari 17 kampus ini kemudian saling bertentangan satu sama lainnya, maka kita tidak akan memperoleh kemajuan pada 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, kami harapkan adalah Anda menjadi super tim, dan bukan tidak mungkin nanti pada suatu saat pimpinan kampus, termasuk juga pimpinan dari Unpad, usianya muda ya, 35 tahun atau mungkin 40 tahun. Ya, jadi saya kira sekarang kepemimpinan mulai bergeser ya dari usia. Kalau dulu untuk menjadi seorang leader yang mapan usianya kira-kira 55 sampai 60 tahun atau 50 tahun ya. Nah, sekarang mulai bergeser, kalau kita lihat konteks global itu sudah mulai 30, 35 sampai 40 tahun. Banyak pemimpin pemerintahan negara-negara besar itu usianya masih di bawah 40 tahun. Dan program ISMA ini memang didesain untuk tidak hanya menyiapkan national leader, tetapi yang paling utama adalah global leader. Kalau national leader sudah banyak yang menyiapkan. Nah, konteks ISMA ini kita mencoba untuk melengkapi bagian yang lain, yaitu adalah menyiapkan generasi terbaik Indonesia untuk menjadi global leader. Mudah-mudahan dari 25 Anda ini
bisa sukses semua. Dan kami ingin mendengar cerita sukses Anda pada 15 tahun mendatang. Anda akan menjadi tidak hanya local leader, tapi juga global leader. Saya kira itu, Mbak Basma, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Wer. Terima kasih. All right, thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Pak Rahmat, for the opening remarks. Wise as always, ever since the first batch. And yeah, and we wish you all a very safe and smooth journey. Don't waste your experience in the best university in Poland. Blend with locals, do something new, create new experience, and reach me out if you want to exchange stories about ISMA. I will definitely, I want to hear all of it. Okay. So yeah, all right, everyone. This is all for the opening remarks. I would like to remind you again to mute your mic and rename yourself, and please open your camera, turn on your camera throughout this event, especially now because I think we are going to have the photo session. So I actually need help from Hedy to actually take the screenshot if you are ready. We will take the screenshot with my countdown, okay? All right, is everyone ready? Hedy, can you take the screenshot for me? Yeah, sure. All right, thank you. All right, I will count down from 1, yeah? Okay. And okay, is everyone ready? Wait, I want everyone to have their excited face expression, okay? I want everyone I want to feel the euphoria of everyone here, okay? All right, I'm gonna count down from 1, 2, 3. Okay, is it done? I don't know if it's done. Okay, again, 1, 2, 3. All right, one more time. All right, 1, 2. Okay, all right, there's no such thing as too much pictures, everyone. Okay, I can feel your euphoria from the screen. All right, thank you, Hedy, thank you, everyone. So we are going to jump into the main agenda. I would like to introduce you to our moderator for today, Dr. Savitri Adityani, as the International Office Association of Universitas Padjadjaran. Hello, Bu Savitri. Hello, good evening, Basma. Good evening, Bu. How are you? I'm fine, thank you. Okay, all right. Okay, you are all in good hands now. Then I will pass the session to Bu Savitri. The screen is yours, Bu Savitri. Okay. Thank you, Basma, for the opportunity. But let me speak in Bahasa Indonesia now. Oke, selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Polandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita, Dr. SPMK, Master Kesehatan PhD, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya, STMT Diploma Eng, Kepala Program ISMA 2022, Bapak Syarif Sahabudin, Sekretaris Kedua, Koordinator Fungsi dan Kebudayaan KBRI Warsawa, Polandia, beserta Bapak Ibu Kepala International Office dan adik-adik awardee ISMA yang kami kasihi, selamat datang di acara ISMA Pre-Departure Briefing bersama KBRI Warsawa, Polandia. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada adik-adik untuk keberhasilannya mendapatkan ISMA ini dan mungkin segera akan berangkat ke Polandia, ya. Mungkin di awal-awal keberangkatan ini kalian pasti disibukkan dengan persyaratan-persyaratan untuk pergi ke Polandia, yaitu untuk paspor dan juga visa, ya. Tapi mungkin dari kalian juga sudah mempersiapkan belajar bahasa Polandia, ya. Itu agak lebih susah ya dibandingkan oleh pakai bahasa Inggris, ya. Tapi saya yakin kalian masih nanti bisa beradaptasi dengan baik di Polandia. Nah, untuk mengetahui bagaimana kehidupan di Polandia dan juga tentang KBRI di Polandia, kami mengundang special guest, yaitu Bapak Sarif
Bapak Sarif Sahaudin, beliau ini adalah Koordinator Fungsi Sosial dan Kebudayaan KBRI Warsawa. Silakan Bapak Sarif, the floor is yours. Thank you. Baik, apakah terdengar suara kami? Ya, terdengar Bapak. Halo? Baik, Terdengar Pak ya. Sama. terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moderator, Ibu Safitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 4, Profesor Sasmita, yang terhormat Chairman ISMA 2022, Dr. Rahmat Sriwijaya, kemudian Bapak dan Ibu dosen, segenap tenaga kependidikan dan sivitas akademika, serta para peserta awardees ISMA 2022 yang tentu sangat kami banggakan. Pertama-tama kami ingin memohon maaf, mungkin ada kendala teknis, semoga tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada hari ini. Oke. Selanjutnya, jika berkenan mungkin bisa ditampilkan slide presentasi kami. Sama juga kami ingin menyampaikan bahwa atas nama KBRI Warsawa tentu kami mengucapkan selamat ya atas terpilihnya rekan-rekan sekalian menjadi bagian dari awardees ISMA 2022. Ini suatu hal yang membanggakan dan tentu KBRI Warsawa dalam hal ini siap untuk terus mendukung sebagaimana biasanya kita selalu mensupport, dan semoga kerjasama ini akan terus semakin intens dari mulai persiapan keberangkatan teman-teman sekalian, proses keberangkatan itu sendiri dan ketibaan serta proses belajar di kota Warsawa, Polandia. Semoga berjalan baik. Dan benar apa yang tadi disampaikan oleh Profesor bahwa momentum ini menjadi momentum yang sangat baik sekali ya, sangat penting, jadi bagian dari persiapan yang mudah-mudahan memberikan masukan yang signifikan bagi persiapan rekan-rekan sekalian. Baik, kita mulai saja dari slide pertama. Next. Baik, bisa next slide. Di sini belum terlihat. Baik, kita mulai saja mengenai gambaran umum Polandia ya. Gambaran umum Polandia, kami kira teman-teman sekalian perlu mengetahui mengenai Polandia secara umum, karena mungkin sebagian sudah pernah mengeksplor secara mandiri seperti apa negara yang akan didatangi teman-teman untuk kurang lebih beberapa bulan ke depan. Jadi ada beberapa aspek atau sektor yang kita ingin sampaikan secara umum, bahwa secara ekonomi Polandia menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup tough ya, cukup tangguh, dengan peningkatan ekonomi yang cukup stabil, kemudian GDP-nya juga cukup besar, kapasitas industrinya juga masif, dan yang juga membahagiakan adalah mereka memiliki prospek orientasi untuk kerjasama di bidang ekonomi yang cukup juga ke wilayah Asia Pasifik. Dan selama ini terlihat dia termasuk negara yang cukup
tahan banting ya dari krisis yang ada, dimulai pada saat krisis yang cukup signifikan pada saat munculnya pandemi COVID-19. Di situ hampir seluruh negara mengalami atau terdampak dari berbagai aspek, termasuk tentunya kesehatan dan juga ekonominya. Memang Polandia tidak terlepas dari krisis tersebut, namun masih bisa menghandle secara baik dalam proses stabilitas ekonomi mereka, mempertahankan stabilitas ekonominya. Namun memang lanjut lagi, krisis tidak berhenti di situ. Kebetulan setelah itu muncullah krisis politik keamanan, di mana terjadi konflik antara Rusia dengan Ukraine, yang kebetulan juga secara geografis lokasi Ukraina tepatnya bersebelahan dengan Polandia, dan juga secara regional mempengaruhi seluruh wilayah Eropa dan bahkan global. Nah, dari sini memang terlihat mulai terlihat sekali dampaknya dari aspek ekonomi. Nanti akan coba saya sedikit berikan gambaran situasi ekonomi di Polandia. Namun sebelumnya kita coba juga melihat dari aspek sosial budaya, mana masyarakat Polandia cukup open-minded ya. Memang mereka terkenal religius konservatif secara umum, menganut agamanya Katolik Roma. Namun dari aspek masyarakatan, mereka cukup homogen karena mayoritas memang didominasi oleh etnis Polandia itu sendiri. Mereka memiliki passion yang cukup tinggi terhadap seni budaya, dan tentunya juga terbuka dengan kebudayaan asing. Ini yang menjadi juga catatan tadi sudah disampaikan oleh Chairman Isma, Pak Rahmat, bahwa nanti ketibaan teman-teman di Polandia tentunya tidak hanya akan belajar di belakang meja saja, namun juga menjadi momentum untuk mengenal budaya setempat, dan sekaligus juga menjadi duta Indonesia untuk mempromosikan seperti apa budaya-budaya Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu mengenai Indonesia itu sendiri. Di sini mungkin mereka lebih familiar dengan Bali, tapi ketika disebut Indonesia, mereka masih sedikit mengernyitkan dahi, berusaha meraba di mana Indonesia dan seperti apa Indonesia. Inilah momentum yang baik, karena mungkin letak geografis yang cukup jauh, jadi menjadi momentum yang baik, teman-teman sekalian, menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah Indonesia untuk bisa mempromosikan Indonesia melalui citra yang positif dari aspek budayanya, kemudian aspek mannernya, jadi menunjukkan bagaimana kita patuh dan taat terhadap aturan yang ada di negara di mana kita tinggal, kemudian sopan santun dan hal-hal lainnya yang menjadi ciri khas Indonesia. Selanjutnya dari geopolitik, Polandia menjadi anggota dua organisasi yang besar. Yang pertama adalah Uni Eropa dan yang kedua NATO. Kemudian bekas negara anggota Pakta Warsawa dan memiliki menganut sistem demokrasi yang cukup baik progresnya hingga saat ini. Next. Selanjutnya, saya ingin memberikan gambaran sedikit mengenai situasi ekonomi. Tadi sempat kita singgung bahwa memang di Polandia saat ini terjadi angka inflasi yang cukup tinggi, bahkan hingga Juli kemarin angkanya terus naik signifikan. Kalau boleh di next slide, di slide selanjutnya. Di situ terlihat angkanya naik hingga 15,6%. Dampaknya apa? Harga-harga kebutuhan pokok juga menjadi terimbas ya, menjadi cukup tinggi, khususnya orang-orang yang kami kenal di sini yang sudah tinggal cukup lama di Polandia, yang menurut mereka yang biasanya mereka belanja dengan angka mata uang atau jumlah tertentu, mereka bisa mendapatkan 2 kantong plastik besar
Sekarang dengan angka yang sama mereka katanya hanya mendapatkan setengah dari satu kantong plastik. Jadi ini memang terlihat sangat berdampak dari aspek harga-harga kebutuhan pokok di Polandia. Next slide, kita berikan gambaran sedikit juga mengenai lokasi Polandia yang memang bersebelahan diapit dengan negara-negara besar. Di situ ada Jerman, kemudian ada Belarusia, kemudian Hungary, dan juga Rusia setelah Ukraina. Next slide. Baik, selanjutnya saya juga akan sedikit memberikan gambaran mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan Polandia. Sejauh ini hubungan bilateral kedua negara, saya kira teman-teman perlu sedikit tahu bahwa hubungannya sangat harmonis ya. Dari aspek politik, ekonomi, dan sosial budayanya, kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik. Polandia dukung NKRI, juga menjadikan keduanya sebagai pionir demokrasi, ada kerjasama dialog lintas agama, kerjasama defense industries, dan juga dari segi ekonomi, banyak sekali kerjasama yang kita lakukan dengan Polandia dari sektor infrastruktur, kemudian energi, pertambangan, alat utama, sistem dan lain-lain. Sosial budaya, ada beasiswa, dan juga sebagaimana teman-teman sekarang sedang melakukan proses keberangkatan, yaitu ada kerjasama pendidikan. Di situ juga ada pelatihan bahasa Indonesia yang kita berikan juga kepada warga Polandia melalui kursus gratis kepada mereka. Juga kesenian, kita mengajarkan mereka bagaimana bermain gamelan, bagaimana bisa menari jaipong, menari tradisional Indonesia, dan ternyata minatnya cukup tinggi. Kemudian dari sektor pariwisata, kita juga mengadakan program farm trip, mengundang mereka, para jurnalis, untuk ke Indonesia, melihat keindahan Indonesia secara langsung, dan juga mempublikasikannya di Polandia, supaya semakin banyak warga Polandia yang mengenal dan ingin mengunjungi Indonesia, melihat secara langsung. Selanjutnya, dari next slide, Polandia di mata Indonesia juga kita melihat memiliki stabilitas politik yang cukup baik. Dia juga salah satu pionir demokratisasi di Eropa Tengah dan Timur. Juga memiliki demografi yang mirip dengan Indonesia, memiliki agama mayoritas, ekonominya juga stabil, populasinya kurang lebih 40 juta jiwa. Juga merupakan anggota Uni Eropa yang memiliki passion untuk mengekspansi kerjasamanya ke negara-negara Asia Pasifik, dan juga dimanfaatkan untuk menjadi hub bagi masuknya pasar di luar Eropa ke Eropa Tengah dan Timur, karena letaknya yang sangat strategis sekali. Dan juga bagusnya generasi mudanya terlihat sangat memiliki passion, mencintai budaya Timur ya. Jadi keingintahuan mereka untuk belajar budaya dan kesenian dari negara lain sangatlah tinggi. Baik, next slide. Kita beranjak ke situasi COVID pandemi di Polandia seperti apa. Di sini kami punya angkanya, memang terupdate 2 hari yang lalu. Situasi secara umum pandemi sudah melandai ya di Polandia, sudah tidak lagi tinggi kasusnya, namun masih tentunya masih ada dengan angka per harinya masih tercatat sebesar 6.000 kasus yang muncul, dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 28 orang. Ini per data per 23 Agustus 2022. Tapi secara umum situasi pandemi atau nuansa pandemi sudah tidak terlihat ya, hampir tidak terlihat di Polandia, karena pemerintah Polandia sudah mencabut beberapa aturan yang menjadi acuan sebelumnya ketika angka pandemi masih tinggi. Bisa dilihat
di next slide-nya bahwa peraturan pemerintah Polandia sejak tanggal 28 Maret 2022 kewajiban atau aturan untuk menggunakan masker di tempat umum sudah tidak lagi diberlakukan, sudah dicabut, sudah dibatalkan. Jadi kita mungkin akan sangat jarang sekali melihat orang yang bermasker di public area karena memang sudah tidak diwajibkan lagi aturan tersebut. Pengecualiannya masker tetap harus digunakan di dalam gedung yang merupakan entitas medis seperti rumah sakit dan juga untuk di apotek ya. Kemudian kewajiban isolasi dan karantina juga sudah tidak ada. Kemudian pembatasan, perintah dan larangan untuk keadaan pandemi, khususnya untuk perjalanan masuk dan keluar wilayah Polandia juga sudah dicabut. Kemudian beberapa aturan yang sudah tidak lagi diterapkan yaitu kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi saat melintasi perbatasan sudah tidak diberlakukan. Kewajiban melakukan tes PCR ataupun antigen juga sudah tidak berlakukan. Kemudian karantina juga sudah tidak lagi diberlakukan. Next slide. Dari sini kami ingin coba juga memberikan sedikit gambaran kira-kira, saya yakin sih teman-teman sudah tahu ya apa yang harus dipersiapkan dengan baik. Namun ini mungkin sebagai reminder aja atau memang sekiranya ada yang belum masuk, poinnya bisa menjadi bagian yang perlu dipersiapkan. Coba di next slide-nya. Ya. Persiapan dokumen ya, persiapan seluruh dokumen yang sekiranya memang dibutuhkan, tentunya dokumen-dokumen yang wajib, paspor, visa, ijazah, dan sekiranya ada hal-hal yang memang harus atau memerlukan legalisasi dari instansi terkait di Indonesia, maka sejatinya sejak saat ini sudah dipersiapkan. Jadi perlu dikomunikasikan dengan pihak kampus, dokumen-dokumen apa saja yang memerlukan legalisasi dari instansi atau lembaga terkait sebelum keberangkatan, sehingga ketika ketibaan dokumen tersebut sudah siap. Jangan sampai nanti sudah tiba di Polandia, tapi masih diperlukan dokumen-dokumen yang memerlukan legalisasi dari instansi yang terkait di Indonesia. Maka itu menjadi suatu hal yang tentu akan menghambat proses administrasi di lapangan. Kemudian ini kelihatannya simple tapi juga penting. Saya yakin juga sudah aware perlunya uang cash ya dalam bentuk euro atau USD untuk kemudian nanti ditukar di Polandia sampai nanti teman-teman punya rekening sendiri, sekiranya akan buka akun, rekening bank dan rekening baik di lokal Polandia maupun Bank Eropa. Juga jangan lupa bahwa stok makanan Indonesia sekiranya diperlukan untuk masa transisi. Sebetulnya di sini cukup lengkap ya kebutuhan bahan pokok sebagaimana di Indonesia, tapi mungkin tidak seotentik Indonesia. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering keluar negeri tidak menjadi masalah, tapi buat yang kemungkinan baru pertama mungkin ada kayak shock culture juga bahwa di sini akan lebih sering ketemu roti-rotian, meskipun kita juga akan nemuin beras dengan mudah. Beras bisa ditemukan di supermarket, khususnya supermarket yang besar ya. Tapi untuk keperluan dasar, sekiranya mau sangu seperti mie instan, abon, dan hal-hal lain yang menjadi khas Indonesia yang selama ini terbilang praktis, bisa juga diselipkan di tasnya kalau tidak memberatkan. Kemudian persiapan pakaian, ini juga penting karena sebentar lagi kita akan masuk musim dingin ya di Polandia. Kemungkinan Oktober sudah masuk musim dingin, tapi nggak perlu bawa banyak-banyak karena jaketnya itu cukup tebal ya untuk yang musim dingin. Nanti bisa akses di sini untuk belinya. Harganya juga tidak jauh beda dengan yang dijual di Indonesia. Yang terakhir juga penting adalah bahasa kemampuan dasar bahasa Polandia yang nantinya perlu dipelajari baik mungkin sebelum berangkat ataupun setelah ketibaan di sini. Bahasa ini menjadi sangat penting, signifikan khususnya di Polandia
mengingat mereka menggunakan bahasa sendiri ya, bahasa Polish ya. Bahasanya memang tidak populer. Kita mungkin tidak familiar dengan aksennya, dengan tulisannya, tapi ini memberikan pengaruh baik ketika kita mampu meskipun basic untuk bisa menyapa atau mengucapkan terima kasih dalam bahasa Polandia, kita akan sangat respect ya. Itu akan memudahkan komunikasi kita, kedekatan kita untuk keperluan pribadi maupun kelompok, yaitu teman-teman ISMA secara umum. Meskipun hanya mengucapkan apa kabar atau terima kasih, itu nanti akan menjadi memiliki pengaruh yang cukup baik. Karena mereka akan sangat menghargai orang-orang asing yang bisa menggunakan bahasa mereka. Itu menjadi menjadi sarana pembuka jalan komunikasi yang baik antara kita dengan orang Polandia. Next slide. Juga menjadi bagian yang diperlukan sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh pihak ISMA yang perlu disampaikan, yaitu mengenai mekanisme lapor diri. Nah, mekanisme lapor diri ini juga menjadi bagian yang cukup krusial ya, cukup krusial karena melalui lapor diri inilah kita bisa mengetahui keberadaan rekan-rekan sekalian di Polandia. Ada 2 aplikasi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu aplikasi, memang ini diperuntukkan untuk proses belajar atau kunjungan di luar negeri yang kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk proses belajar yang lebih dari 6 bulan menggunakan portal Peduli WNI. Nah, ini dua-duanya bisa di-download di Android maupun di iOS ya. Bisa di-download secara gratis. Nanti di situ akan ada guidance di mana kita mendownload, memasukkan data, dan juga akhirnya melaporkan diri untuk selanjutnya terconnect secara terintegritas dengan data pusat dan juga perwakilan RI di luar negeri. Ini penting karena nantinya dengan telah teman-teman melaporkan diri, kita bisa mengetahui pergerakan sekiranya ada hal-hal yang memang diperlukan secara pribadi maupun keorganisasian, sehingga kita bisa gerak cepat untuk bisa merespon dan mendukung atau membantu hal-hal yang memang diperlukan selama berada proses lapor dirinya, bisa disampaikan juga ke kami. Selanjutnya, hal yang juga dimintakan untuk di-share yaitu mengenai kurs dan juga harga bahan pokok. Mata uang Polandia mungkin sudah pada tahu, yaitu zloty. Tulisannya zloty tapi bacanya zloty. Kurs euro to zloty 4 Agustus 78 zloty per 1 euronya. Kemudian kalau rupiah ke zloty itu 0,0032. Artinya kalau dari 1 zloty-nya adalah 3.200 rupiah. Ini terbilang cukup stabil ya, antara 3.000 sampai 3.500. Namun untuk euronya memang saat ini mungkin pengaruh inflasi drop ya. Biasanya lebih tinggi dari dolar, tapi saat ini posisinya sama atau bahkan di bawah kurs dolar. Selanjutnya juga yang perlu kita ketahui itu kebutuhan harga-harga bahan pokok yang juga perlu menjadi perhatian teman-teman. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahan-bahan pokok seperti beras, kemudian mie instan. Di sini ada Indomie. Sorry nyebut merek, tapi memang itu satu-satunya mie instan yang Indonesia yang ada di sini. Dan harganya ya mungkin karena mereka impor ya, jadi tentu lebih mahal dari harga di Indonesia. Namun flavornya juga sudah disesuaikan dengan selera orang Polandia. Jadi mungkin tidak seotentik rasa mie instan yang ada di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang masih memungkinkan untuk membawa 1-2 bungkus
mie instan dari Indonesia sebagai obat kangen selama di Polandia, maka akan baik juga sekiranya memang diperlukan. Selanjutnya kami sampaikan gambaran lokasi ya, lokasi antara Universitas Warsaw dan KBRI Warsawa. Ini memang tidak terlalu jauh kalau dilihat di map. Next slide. Di situ terlihat jaraknya kurang lebih 4 km. Kalau ditempuh pakai transportasi umum kurang lebih 20 menit. Di sini transportasi umum sangat baik dan integrated, jadi kita bisa pakai tram, bisa pakai subway, cukup baik, cukup bagus, dan sistemnya juga sangat praktis ya. Dengan pembelian akses tiket yang juga murah, khususnya bagi mahasiswa nanti ada potongan-potongan diskon khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut mengenai teknisnya. Tapi untuk akses kalau kita lihat di map ini memang tidak jauh. Embassy of Indonesia itu nanti melewati di sungai Vistula untuk bisa tiba di Universitas of Warsaw. Kalau memang tempat belajarnya akan di situ ya, termasuk dormnya apakah juga berlokasi di tempat yang sama. Itu termasuk pusat kota dekat dengan landmarknya Warsaw. Di situ ada Istana Presiden, kemudian museum-museum besar yang ada di sekitarnya. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kendala teknis dan kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan sekiranya ada. Dan selamat bersiap-siap dan kami tunggu di Warsawa, Polandia. Terima kasih. Terima kasih, Dziękuję, Bapak Sarif. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Sarif. Mungkin adik-adik sudah nggak sabar ya untuk segera pergi ke Polandia ya. Kelihatannya seru untuk pergi di sana. Apalagi saya rasa bangunan-bangunan kota di Polandia itu bagus-bagus saya rasa ya. Oke, mungkin kita buka 1 sampai 2 pertanyaan saja ya untuk kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Terutama untuk adik-adik awardee. Boleh di chat ataupun di pakai sign. Untuk mungkin Bapak, ya oke. Dari Prasetya Mulia, silahkan. Ya, selamat malam Pak. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Wesley. Ya, mohon maaf nih, sebenarnya saya belum bisa on cam soalnya saya lagi di perjalanan, jadi mungkin agak kurang baik kalau untuk on cam Pak. Ya, saya mau tanya Pak, kalau di Polandia itu kira-kira apakah sering digelar acara budaya Indonesia atau gimana ya Pak? Mungkin boleh tolong dijelaskan mengenai mungkin seperti acara-acara penyebaran budaya Indonesia. Dia itu info katanya, Bu, ini saya emang diterima, soalnya di kampus saya nggak diterima, katanya gitu. Terus saya nanya, kamu tahu dari mana? Jadi di UMT itu mereka udah nge-share. Oke, ada yang bocor ya kelihatannya. Oke, mungkin Pak Sarif bisa menjawab dari pertanyaan dari mahasiswa dari Prasetya Mulia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk acara-acara budaya akan sangat sering ya ada di Polandia, khususnya apa yang akan dilakukan ini memang intensitasnya akan lebih sering ketika summer. Ketika summer akan lebih sering karena cuaca yang mendukung untuk masyarakat keluar rumah dan mengikuti aktivitas seperti festival ataupun kegiatan berkait budaya. Sebagai informasi, sebagai contoh, pada minggu depan kita akan mengadakan Indonesian Week, di mana pada hari Sabtu dan Minggu kita akan berpartisipasi pada breakfast market. Kita akan membangun panggung di situ, kita akan
tampilan-tampilan budaya Indonesia, ada tarian, ada gamelan performance di situ, juga nanti ada lomba-lomba tradisional dan juga talk show yang nanti memanfaatkan kehadiran para visitor di breakfast market tersebut. Ini acara rutin juga, dan sebelumnya kita juga bekerja sama dengan museum-museum yang ada di Polandia, menampilkan display-display khas Indonesia untuk mempromosikan dan mengenalkan citra positif Indonesia di Polandia. Bagaimana kami infokan sebelumnya, memang passion budaya asing itu cukup tinggi, jadi itu yang kita manfaatkan. Di luar itu ada event-event bersama juga yang kita lakukan dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, di mana mahasiswa-mahasiswa di universitas di berbagai kota di Polandia juga mengadakan kegiatan yang kita sifatnya saling mendukung, melengkapi untuk keberhasilan acara pentas budaya kita di Polandia. Demikian. Oke, terima kasih Pak Sarif atas jawabannya. Mungkin satu kali pertanyaan lagi ya, mungkin dari Bapak Ibu KUI atau dari adik-adik juga silakan. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya. Oke, kalau sudah ada, oh ya, oke, ada yang dari UI, silakan. Ya, selamat sore Pak Sarif. Saya ingin bertanya terkait lembar tanda tangan di paspor. Apakah itu akan berpengaruh di Polandia ya sendiri? Soalnya ada beberapa kasus di mana imigrasi menolak paspor yang tidak punya lembar tanda tangan dan mewajibkan untuk pemegang paspor untuk menyertakan lembar endorsement di paspor. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan up to date ya. Memang menjadi perhatian banyak pihak, khususnya WNI yang akan bepergian ke luar negeri. Dengan adanya sistem paspor kita yang baru, memang banyak negara yang masih tanyakan atau berusaha untuk menyesuaikan dengan hal tersebut. Untuk Polandia sendiri sejauh ini belum ada kasus kendala tersebut, namun kita terus mengkomunikasikan dengan pihak imigrasi kita di Indonesia maupun di Polandia untuk kelancaran proses sekiranya nanti memang diperlukan adanya tambahan-tambahan legalisasi atau keterangan yang menjadi bagian dari dokumen paspor itu sendiri. Jadi kalau bisa kami tetap in touch dengan penyelenggara, sekiranya nanti memang ada hal-hal secara spesifik yang perlu dilengkapi dalam waktu dekat ini, kita akan sampaikan kepada pihak penyelenggara untuk bisa disesuaikan. Tapi semoga tidak ada kendala yang berarti dalam proses ini. Oke, bagaimana? Demikian. Terima kasih Pak Sari. Ya, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Kami sudahi saja untuk tanya jawab dan terima kasih telah mengikuti pre-departure briefing bersama KBRI Warsawa di Polandia, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, terutama buat adik-adik Awardee. Jadi setidaknya kalian sudah tahu bagaimana gambaran kehidupan di Polandia, terutama di kota Warsawa, dan mungkin harus siap-siap seperti yang apa kata tadi Pak Sarif bilang, bahwa persiapkan secara uang dan lain-lain, dan juga mental ya, karena kehidupan di Indonesia dan juga di luar negeri itu berbeda. Oke, terima kasih. Saya kembalikan acara ini kepada MC. Basma, time is yours. Thank you. All right, thank you so much, Bu Safitri, for leading the session, and thank you so much, Mr. Sharif. That was such an amazing session, and
you guys, I cannot tell you that how jealous I am of this session, because we didn't have this session for batch 1, and this is such a very, you can get a lot of knowledge from this session. So please, take notes, and take notes for everything that you have to prepare for your departure. And so I think we have reached the end of our event tonight. I hope everyone gains a little much something, that can help with your journey later on. Thank you so much for coming again. My name is Basma Alicia, and believe me when I say that this journey will be the best 4 months of your life. You will meet the best people, you'll get the best knowledge, and you'll get the best experience. You may even find your best friend or soulmate, believe me, guys. And I wish you guys have the greatest journey for your 4 months of ISMA journey, you guys. And goodbye. Thank you for coming. Thank you, everyone, for coming. Terima kasih Pak Rodi. Terima kasih Terima kasih Bu semuanya. Savitri. Terima kasih Sama-sama. Pak Der. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sarif. Rahmat, Pak Arif. Terima kasih Pak Roni, Terima kasih, Bu Pak Dian. William, Dian dan semua Pak ya. Syafitri, Terima Pak kasih Rahmat, makasih Pak Sarif. Ya, ini habis ini kita masih Zoom nanti dengan Pak Sarif lagi jam Pak Sarif nggak 9. bisa hadir Pak tadi. Oh ya sudah, ada meeting di KBRI. Oke, ya nggak apa-apa. Jaga kesehatan Pak Rahmat dan tim. Ya, Terima kasih ya banyak Pak pamit Rahmat. ya, Ya. mari. Terima kasih Mas Roni. Amin.